Aku tak berharap akan berpisah denganmu dengan cara seperti ini. Tapi tekadku begitu tegas. Dan bahkan aku sendiri tak bisa menyaksikannya. Bukannya aku ingin melupakanmu. Bagaimana mungkin? Kau adalah yang terbaik dalam hidupku. Kau yang menyunggingkan senyum di wajahku. Kau juga yang menghapus air mata dari kedua pipiku. Tapi, aku tak bisa lebih lama lagi bersamamu. Karena aku mencintaimu. Aku mengharapkanmu sejak lama. Menunggu dengan sabar. Tapi, kau seperti bintang di malam kelabu. Kau tak pernah datang untukku. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam. Malam ini aku akan membacakan novel yang ditulis Salsa Oktiva yang berjudul Hatimu. Cinta yang selalu meragu. Agia. Kecelakaan yang mengubah segalanya. Aku berada di salah satu ruang karaoke Comf, lantai 2. Sengaja memilih ruangan berukuran kecil. Aku selalu seperti ini saat merasa kepalaku sedang penuh. Menyendiri. Namun tidak benar-benar menyendiri, seperti yang biasanya dilakukan orang lain. Orang-orang menyendiri dengan duduk di pantai, meresapi hembusan angin dan deburan ombak. Atau duduk di rooftop rumah, memandangi gelap langit malam dan pendar bintang. Atau duduk di sofa kecil di kamar, di depan daun jendela, menikmati tetes hujan dan alunan musik romantis. Tidak, itu bukan caraku. Aku lebih suka seperti ini. Duduk melamun dan memenuhi sekelilingku dengan musik super keras yang mengentak. Tentu saja, aku tidak bisa melakukannya di rumah, bukan? Bisa-bisa aku didemo tetangga-tetangga sebelah rumah. Entah apa lagu yang tengah mengalun dari sound system. Tadi aku asal-asalan menginputnya ke dalam list. Aku juga tak begitu mendengarkan. Yang aku tahu, volumenya mungkin akan terdengar dari luar. Namun, aku tidak peduli. Aku memainkan batang rokok di tangan kananku, mengisapnya, nah hanya sebentar, seperti hendak merasakan setiap titik nikotin itu masuk melalui udara ke dalam paru-paru, lalu mengembuskannya perlahan. Kepalaku terasa sedikit berat. Entah ini karena pengaruh rokok, karena jujur sebenarnya aku bukan perokok, atau karena beberapa botol Heineken. Mereka bilang hanya itu yang tersedia di sini, yang sudah habis kutengguk sejak tadi. Aku merasa lelah. Sempat terlintas dalam pikiranku selama beberapa saat, apa yang akan terjadi jika aku tak sengaja tidur di sini malam ini? Mungkin Bapak atau Rain memang akan mengkhawatirkanku saat menyadari kalau sudah sampai selarut ini, aku belum juga menggenapi kebersamaan mereka di rumah. Lagi pula, bagaimana bisa aku terus berada di rumah dan merasa nyaman? Jika satu-satunya hal yang memenuhi ruang kepalaku bersumber dari sana. Bukan tentang Bapak. Bapak tidak pernah benar-benar mampu memenuhi
ruang kepalaku. Paling tidak, beliau bersedia mendengar ocehanku untuk meninggalkan emping melinjo kudapan favoritnya, agar asam uratnya tidak kambuh. Kurasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai Bapak. Benar, ini tentang Rain. Gadis lucu yang berusia 1 tahun lebih muda dariku. Kami bersahabat sejak kecil karena bertetangga. Bukankah semua ibu akan meminta kita berteman dengan siapa saja? Apalagi dengan gadis kecil tetangga sebelah rumah, yang akan selalu tertawa begitu riangnya saat disodori lollipop. Mengingat aku adalah anak laki-laki dan satu-satunya dalam keluarga, jelas saja, bapak dan ibu serasa mendapat tambahan 1 anak perempuan. Oke, ralat. Lebih tepatnya bukan merasa mendapat tambahan 1 anak perempuan, tetapi merasa menemukan anak yang telah lama hilang. Selalu tentang Rain, setiap hari. Namun, aku membiarkannya. Aku menikmatinya actually. Lepas sekolah dasar, kami sekeluarga pindah ke kota ini. Bapak mendapatkan panggilan tugas mengajar di salah sebuah sekolah menengah di sini. Aku masih ingat hari saat aku meninggalkannya. Catat, aku tidak akan pernah melupakannya. Kami duduk berdampingan di halaman belakang dalam diam. Rain menatap pucuk daun Kamboja yang bergerak sesuai angin, sementara aku duduk menatapnya, lantas berakhir dengan melakukan hal sama dengan Rain. Lalu tiba-tiba dia mulai terisak lirih. Terdengar sangat menyedihkan. Menyadari itu mungkin terakhir kalinya aku mendengar Rain menangis, aku pun menemukan diriku menangis. Entah apa yang mempengaruhinya, 3 tahun kemudian dia memutuskan untuk menyusulku. Sejak detik pertama dia berdiri di depan pintu kamarku dengan senyum mengembang yang sulit dilupakan. Pada hari dia muncul kembali dalam kehidupanku, aku merasa dadaku menyempit, nafasku menyesak. Apa begitu rasanya bahagia? Aku masih bisa menguasainya. Meski dimulai sejak hari itu, kenyataan bahwa kami tinggal dalam satu rumah membuatku merasakan dadaku menyempit dan nafasku menyesak lebih sering. Rain tinggal bersamaku karena tidak mempunyai sanak keluarga di sini. Lagi pula, bapak tidak mengizinkannya untuk tinggal sendiri. Ia pernah memilih untuk kos dan berakhir dengan 2 kali menghilangkan kunci kamar plus sekali waktu keteledorannya mengakibatkan barang-barang berharganya raib. Menyenangkan untukku menikmati waktu-waktu Rain bertumbuh. Melihatnya berubah seiring bertambahnya usia. Aku sudah lebih dari cukup untuk bertahan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kulakukan selama kurun waktu 7 tahun belakangan. Tidak mengajaknya berkencan, tidak menawarinya sebuah komitmen hubungan. Meski aku melakukan semuanya selain 2 hal itu. Namun, tidak dalam rentang waktu 1 tahun terakhir. Dia begitu mengacaukan setiap lapisan kehidupanku. Aku takut melemah dan memutuskan untuk menjadi kalah. Lalu, menghancurkan benteng pertahananku sendiri atas dirinya dan perasaan yang kusembunyikan. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku merebahkan tubuh dengan lemas ke sofa berwarna coklat kusam.
Ada 2 sofa di ruang kecil ini yang diletakkan berdampingan satu sama lain, persis menghadap ke arah 2 layar televisi plasma yang berukuran sedang. Masih memainkan batang rokok di tangan, sedetik kemudian membuangnya di lantai sembarangan. Aku menarik nafas panjang. Tak juga memberikan pengaruh. Aku tetap merasakan sesak itu. Samar, aku melihat sebuah sosok tengah membuka pintu dan sekarang tengah berjalan menghampiriku. Mungkin salah seorang karyawan yang datang untuk memintaku mengurangi volume sound yang mungkin sudah mengganggu customer lain. Gi! Itu suara Gi! Are you okay? Itu suara Ren. Apa yang kamu lakukan? Bangun! Tangan Ren membantu dan menahanku untuk duduk kembali. Ia menatapku dengan mata lelah dan berkaca-kaca. Aku bahkan masih bisa membaca ada gurat cemas di sana. Aku tersenyum kecut. Mengapa dia menatapku dengan cara itu? Tak tahukah dia kalau tatapan itu menyakitiku? Aku sering mendapati tatapan-tatapan semacam itu dari perempuan-perempuan yang pernah masuk ke kehidupanku. Namun, tidak pernah begitu menyakitiku. Seperti tatapan miliknya. Melebihi tatapan almarhumah ibu bahkan. Ren meraih remote, menghentikan musik, membuatnya bisa dengan leluasa bicara tanpa harus tengah berteriak seperti sebelumnya, bersaing dengan suara yang mengentak dari sana. Membantuku bisa dengan nyaman mendengarkan suaranya. Kamu selalu seperti ini. Sampai kapan kamu akan seperti ini? You are grown up. We are grown up. Masalah gak akan selesai dengan kamu seperti ini. Tangannya mengusap wajahku, terasa hangat. Hey, look at me. Apa yang terjadi? Ada masalah apa, Gi? Kamu belum pulang sampai selarut ini. Membuat orang lain cemas. Membuat aku cemas. Ia mendorongku dengan kalimat-kalimat yang pada kenyataannya malah semakin melemahkanku. Bukannya menguatkanku. Namun, aku menikmatinya. Bersahabat dengan Rain membuatku tumbuh menjadi seorang pembohong. Seperti saat ini. Aku jelas tidak mungkin jujur mengatakan bahwa aku marah saat melihat Rain berciuman dengan kekasihnya di dalam mobil sepulang kantor kemarin. Slide. Kejadian itu berulang terus-menerus di dalam kepalaku. Aku tidak bisa menghentikannya atau menghapusnya. And I have nothing but this appears to be my last opinion of distraction. Aku kangen ibu. Apa? Aku kangen ibu. Mencoba mengulang kalimat terakhirku sedikit lebih keras. Berharap Ren melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan saat aku merengek dan mengeluh, merindukan sosok seorang ibu. Dia akan memelukku, mengusap-usap punggungku dengan lembut, membisikkan kalimat-kalimat menenangkan di telingaku perlahan, atau sekedar menggumamkan potongan sebuah lagu yang kadang tak ku ketahui. Melakukannya hingga aku merasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Aku tidak sedang merindukan almarhumah ibu. Aku hanya sedang ingin dipeluk. Aku hanya sedang ingin dipeluk Rain. Dan aku tidak pernah mempunyai alasan yang cukup logis untuk memintanya memelukku. Bahkan meski kami bersahabat dekat sekalipun. Selama ini sepertinya aku jarang sekali berinisiatif memeluk tubuh itu terlebih dahulu. Kebanyakan Rain yang melakukan first move itu. Berhasil. Rain mendekat, merapatkan duduknya, membuat udara di sekelilingku penuh dengan aroma tubuh bercampur dengan parfum khas miliknya. Ia tersenyum sangat manis
dan merentangkan kedua tangannya, memelukku, mengusap-ngusap punggungku. Hangat nafasnya terasa di tengkukku. Dan demi Tuhan, sedetik yang lalu, bibirnya terasa seperti mengecup bagian belakang daun telingaku, meninggalkan sensasi tak berkesudahan pada tubuhku, menjalar dan melemahkan semua persendianku. Dasar cengeng. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dan bersedia menukar momen ini dengan semua kalimat semacam itu bahkan. Kalau cuma pengen dipeluk aku, ngapain pakai acara beginian sih? Kamu tinggal pulang ke rumah, tinggal pasang muka memelas, dan pasang badan di depan pintu kamar. Then says, "My beautiful Rain, can I hug you please?" Dan tapi aku pengen kamu melakukannya tanpa diminta. Ia refleks melonggarkan tangan yang sebelumnya melingkar di leherku erat, menjauhkan kepalanya, membuat mata kami bisa saling menatap dengan normal. Seperti ini. Iya. Mataku terpaku pada garis bibirnya yang memunculkan sebentuk senyum. Bibirnya berwarna merah terang, sedikit oranye, yang aku tahu persis itu bukan hasil dari lipstik. Dan lihat, senyum itu, senyum yang tak akan pernah bosan ku nikmati. Lalu entah setan mana yang merasukiku, benar-benar tanpa ku sadari, aku menjatuhkan bibirku di atas bibirnya. Seketika, Ren memejamkan matanya, tak mengizinkanku menikmati keindahan mata coklat terangnya dari jarak sedekat ini. Aku mengecupnya sekali. Tak ada respons, tak ada balasan, tak ada penolakan. Aku mengecupnya sekali lagi. Kali ini, aku merasakan Ren tak lagi menutup rapat bibirnya. Dan kami mulai berciuman. Berciuman seperti bukan teman. Tangannya ragu dan terasa sedikit gemetar menyusur bagian belakang kepalaku. Menyusup di balik helai-helai rambutku. Sementara tanganku menggenggam erat pinggangnya. Sekuat tenaga berjuang menahan apa yang ingin kulakukan dengan tangan ini pada tubuhnya. Aku frustasi. Matanya masih terpejam, entah untuk alasan apa. Membuatku dengan leluasa dan sepuas hati menikmati tiap milimeter wajahnya. Sesuatu terlintas cepat dalam pikiranku. Apakah dia juga selalu memejamkan matanya saat berciuman dengan Bari? Mengingat nama itu, spontan aku melepaskan diri. Ren sama terkejutnya denganku. Aku menyesal telah membuat kami menjadi saling menatap dengan aneh sambil menenangkan nafas tersengal sialan ini. Maaf. Aku membuka suara terlebih dahulu. Aku laki-laki. Aku harus gentleman dan bertanggung jawab. Namun, aku masih sama sekali tidak bisa mengucapkan kalimat selain itu melalui bibir yang beberapa detik yang lalu telah damn. Aku masih bisa mengingatnya dengan jelas. Tidak ralat. Bahkan aku masih bisa merasakan ciuman itu dengan jelas. Bibirnya lembut, liat, dan manis. Seperti yang pernah beberapa kali kubayangkan. Aku tidak munafik. Beberapa kali memang pernah terlintas tanya dalam pikiranku. Bagaimana rasanya mencium bibir itu? Bagaimana rasanya menjadi Bari dan menciumnya? Semua orang pasti pernah seperti itu. Bertanya-tanya dan penasaran bagaimana rasanya berciuman dengan perempuan yang setiap saat ada dalam hidup kita.
dengan label sahabat. Bukan berfantasi, hanya ingin tahu seperti apa rasanya. Mengaku saja. Aku mau pulang. Kita pulang sama-sama. Aku membiarkan Rain mendahuliku bangkit, meninggalkanku menekuri punggungnya yang sudah menghilang di balik pintu. Entah apa yang ada dalam pikirannya kini dan setelah ini. Aku masih terlalu sibuk dengan diriku sendiri. Jantungku masih berdebar.